warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang sudah mempersilakan waktunya untuk hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Larasati sebagai MC yang akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat narasumber kami pada hari ini, Bapak Ba'ori Ahud selaku Direktur Utama PT Akuisindo Properti Asetama dan PT Propertindo Asetama, dan yang kami cintai para hadirin yang berbahagia. Acara kali ini adalah Ngopi Santai Cuan Investasi Properti Second. Saya menyambut hadirin semua di acara talk show dengan tema besar kita, yaitu Raih Keuntungan Ganda Investasi di Properti Second, menawarkan potensi keuntungan dan kenaikan harga serta potensi sewa yang menguntungkan. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama itu registrasi pendaftaran, kedua pembukaan acara oleh MC, ketiga pembahasan materi talk show oleh Bapak Ba'ori Ahun, keempat sesi pertanyaan antara narasumber dan peserta, dan terakhir itu ada sesi foto dan iklan seminar. Tanpa perlu berlama lagi, saya langsung persilakan kepada moderator kita, Kak Tania Nurhaliza. Terima kasih kepada Larasati selaku MC atas tempat dan waktunya. Selamat pagi semuanya. Kurang kedengeran nih suaranya. Ayo sekali lagi selamat pagi. Terima kasih telah hadir di acara talk show kita pada hari ini. Saya Tania Nurhaliza selaku moderator. Pada acara ini sangat senang dapat memandu diskusi yang sangat menarik ini. Acara kita pada hari ini mempunyai tema yaitu Raih Keuntungan Ganda Investasi Properti Second, menawarkan potensi keuntungan dan kenaikan harga serta potensi sewa yang menguntungkan. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kami yang luar biasa dan sangat berkompeten di bidangnya. Dapat dilihat di layar ada profil dari Bapak Ba'ori Ahun yang biasa dipanggil Pak Ori atau Koh Ahun, yang berprofesi sebagai advokat, konsultan hukum dan bisnis, investor dan manajemen. Saat ini Bapak Ori merupakan direktur dari PT Akuisindo Properti Asetama dan Propertindo Asetama. Latar belakang pendidikan dari Bapak Ori ini, Bapak Ori sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Krishna Dwi Payana. Selanjutnya ada pengalaman kerja. Yang pertama itu menjadi arsitek, perencana dan supervisor CAD di PT Wijaya Kusuma Kontraktor 1995. Pernah menjadi direktur PT Arsindo Utama, direktur PT Grid Indonesian Research, direktur PT Artama Finance, ketua Koperasi ADB, ketua Koperasi Syariah Berkah Sejahtera Madani, direktur PT Global Mall Indonesia, direktur PT Akuisindo Properti Asetama, dan managing partner di kantor hukum dan bisnis PAN Partners. Selanjutnya, Bapak Ori juga pernah menjadi narasumber atau pemateri di beberapa seminar, yaitu ada seminar peningkatan kemampuan SDM agar bisa bersaing dalam dunia bisnis pekerjaan, seminar menjadi tenaga kerja yang memiliki skill agar bisa bersaing dalam dunia pekerjaan, seminar self-selling, seminar mengonlinekan usaha UMKM Depok, seminar era bisnis online Depok, dan seminar UMKM masuk marketplace. Lalu ada pelatihan dan seminar yang diantaranya ada workshop people selling and LFP, pelatihan manajer koperasi, pelatihan pedagang perantara properti, training akuntansi for manager, financial freedom tung desen waringin, menjadi eksportir dan importir Jakarta, seminar agen properti nomor 1, 2 jam jago
cuan 3 hari sistem JBS, dan ada pelatihan pedagang perantara properti. Terima kasih kepada Bapak Ori yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pandangannya bersama kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acaranya. Pasti para peserta dan para calon investor kita ini juga sudah tidak sabar untuk mendengar kiat-kiat dan pengetahuan dari Bapak Ori tentang cari cuan investasi properti second. Tanpa berlama-lama, mungkin para peserta dan para calon investor hebat kita ini juga udah penasaran. Jadi izinkan saya untuk bertanya kepada Pak Ori. Biasanya dalam berinvestasi properti second, bagaimana cara Bapak untuk mengukur keberhasilan investasi properti second secara tepat, dan apa aja sih indikator kunci yang perlu dipantau? Silakan. Oke ya, properti second. Pertama, kenapa sih main second? Kenapa nggak baru? Jadi barang baru kalau kita beli memang ada ya yang misalnya keribet gitu ya, apartemen apa yang dia misalnya baru mau dibangun tuh kita udah beli duluan, biasanya kita dapat diskon. Itu kalau rumah-rumah yang baru. Tapi kenapa saya main yang second? Karena secondnya itu harganya udah jatuh, ya jatuhnya jauh, maksudnya turun jauh dibandingkan yang baru tadi, ya. Baru itu pun, ya biasa strategi marketing kan, harganya udah dinaikin. Kalau belanja di Ramayana gimana? Diskon Ramayana? Ya ini murah banget, ada masalah coba. Udah naik dulu kan? Iya naik. Dinaikin dulu tuh harganya. Nanti kasih diskon, sebenarnya itu nggak diskon karena sudah dinaikin. Itu bisnis ya. Nah kalau rumah saya kan itu jujur. Jadi kalau di harganya jatuh, jujur jatuhnya ya. Diskonnya jatuh. Nah, penyusutan harga turun itu bisa faktor karena keadaan kondisi rumahnya, ya kan. Belum lagi yang jual juga nggak bisa jualan, gitu kan. Biasa orang pribadi kan nggak bisa. Terus sudah dengan kondisi seperti itu ditambah lagi ya rumahnya saya bermasalah di bank misalnya kan, ya bermasalah di bank, bermasalah di mana ya mungkin kredit macet ya, atau mungkin rumahnya udah mulai reot, itu makin turun harganya seperti itu. Nah dengan kondisi seperti itu kita bisa bermain harga tentunya, ya. Artinya daya tawarnya tinggi kondisi seperti itu, sehingga kita bisa mengambil cuan yang besar. Karena kalau kita bermain di properti second, kita melakukan appraisal namanya. Appraisal itu menilai rumah. Rumah pasangan di sini seperti ini, misalnya 500 juta. Wah, ini kalau 400 bisa cepat nih. Kalau 400 cepat, bukannya kita beli 400 enggak. Rumus berbisnis itu kan apa? Rumus ekonomi membeli dengan harga semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya karena kita mencari cuan. Nah, jadi sehingga bergaining di properti second ini masih sangat lebar lah, gitu ya. Jadi kita cuannya juga bisa lebar. Begitu kira-kira. Oh ya ini kita belum kenalan. Saya mau kenalan dulu sebelum ditanya. Tak kenal maka saya. Nah, coba ibu yang paling belakang, Bu. Halo Bu, Ustazah. Siapa nama ibu? Kenalan Bu. Kasih mikrofon. Kenalan Pak. Ya kenalan dong Bu. Saya Alca Pak. Kerjaan tuh. Saya punya usaha skincare. Wow. Ingin coba mencari alternatif bisnis di properti sih. Jadi tahu dulu ilmunya. Oke. Terus ibu tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Jagakarsa Pak. Jagakarsa. Apa sih ide ibu tentang berbisnis properti itu? Kesannya gimana sih? Kalau orang berbisnis properti itu kesannya gimana sih? Sepertinya butuh modal yang besar baru bisa berbisnis di properti.
Terus kesulitannya untuk mengetahui apakah properti yang kita beli ini akan menjadi aset atau bukan gitu. Takutnya nih kebanyakan teman membeli properti tapi susah dijual ketika butuh dana. Oke. Terus gambaran ibu kepada orang yang bermain properti gimana gambarannya? Keren Pak. Keren. Karena bisnis Kalau properti. dari pacar yang usaha properti gitu ya bu, Ya. yang cewek-cewek gitu ya. Oke. Apalagi wanita karir yang main properti, hanya wah gitu ya. Gitu. Oke. Tadi ibu yang ini dulu nih, yang garis-garis, garis-garisnya yang gede-gede nih. Oh ini kecil eksekutif biasanya. Ya, itu gunakan nama, pekerjaan, alamat. Nama saya Sabrina Fitriani Putri, pekerjaan saya admin legal, alamat tempat tinggal itu di Bedahan. Ya, kenapa ibu tertarik untuk ikut talk show tentang properti kali ini? Alasan untuk mengikuti talk show tentang properti ya, main invest di property sector karena berhubung dengan pekerjaan saya yang admin legal. Jadi saya ingin mengetahui ini properti itu bagaimana sih cara mainnya, apakah nanti juga ada terkait hal-hal yang berhubungan dengan hukum yang memang berkaitan dengan pekerjaan saya, seperti itu sih Pak. Oke, cakep ya. Jadi hukum bisnis, kita mempelajari bisnis properti itu sangat luas sekali karena berhubungan dengan tanah, ya. Tanah tempat kita berdiri dan tanah itu tidak bisa diproduksi, tidak bisa diciptakan lagi, hanya itu saja gitu tanah itu, dan dia akan naik terus. Ya. Makanya dibilang kalau misalnya beli tanah di mana tempat yang strategis itu sama seperti beli emas. Terima kasih. Selanjutnya Mas ya, perkenalkan nama, alamat, pekerjaan. Halo, selamat pagi. Nama saya Riza. Rizal ya. Nama saya Riza dan saya dari Bekasi, Cikarang Barat. Cikarang. Ya. Oke. Lalu pekerjaan saya sebagai sales eksekutif di properti juga. Sales eksekutif. Oke, Mas Rizal. Nah, sekarang kita motivasi Mas, motivasi datang ke acara ini apa dan gambarannya iklan kami itu apa sih? Menurut saya cukup menarik kan, Ya. untuk membahas properti tapi sambil santai. Ya. Karena yang kita bicarakan ini kan pasti nilainya sangat tinggi ya. Dan motivasi saya itu, saya akhir-akhir ini selalu mikir seperti yang Bapak bilang, tanah itu aja. Sementara kalau misalnya kita jualan rumah yang baru, itu akan sulit karena kompetitor terlalu banyak. Dan mungkin saya ingin beralih ke daerah itu properti second. Oke, menarik ya. Oke, Mas Rizal, terima kasih. Kita pindah ke Ibu yang di depannya. Ya, silakan. Nama saya Peti Pradita, pekerjaan sekretaris, tinggal di BG. Tinggal di? BG, Gedung Ulang. Ya. Oke. Kerjaan apa Bu? Pekerjaan sekretaris. Oke, Masya Allah. Berniat mau berbisnis juga nih Bu? Iya. Ya. betul. Jadi nggak mau kerja terus kan? Iya, benar. Apalagi kan bisnis properti kan bisnis yang jangka panjang ya Pak, yang untuk generasi milenial untuk mengetahui apa itu bisnis properti sekarang. Oke, terima kasih Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Jadi selanjutnya itu karena tadi Bapak sudah berbagi kiat-kiat apa sih alasannya investasi properti second, mungkin dari para calon investor kita ini ada yang penasaran atau ada yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita, dipersilakan. Ya, boleh ya. Mungkin saya
sebelum Anda bertanya, saya mau menyampaikan dulu. Waktu kemarin COVID ya, properti jatuh. Tapi menurut investor, saat kondisi ekonomi jatuh, itu sebenarnya saatnya membeli. Karena semuanya lagi jatuh harganya. Nah, biasanya sama kayak saham, saat dia jatuh nanti akan ada waktunya naik. Jadi COVID dan sampai sekarang masih dari masih menurun dan belum terlalu naik lagi ya, saatnya membeli sebenarnya properti. Dan saya menganjurkan untuk membeli yang second. Kenapa? Karena untuk investasi jauh lebih menguntungkan. Dengan kita make over sedikit, ya harga bisa naik lagi, jadi hampir seperti baru ya. Jadi istilahnya kalau properti second, ya kalau properti second ya, janda yang di make over jadi kayak gadis lagi. Oke, harganya naik lagi ya. Oke, itu main properti. Nah, kemudian properti itu memang nggak seperti mobil, jadi kurang liquid. Nah, strategi agar properti liquid, ya itu tadi, memang kita cari yang murah supaya pada saat kita jual, kita masih bisa jual di bawah harga pasaran. Ya, seperti kita di sini, ya semua properti yang kita jual di bawah harga pasaran, ya boleh diadu. Jadi kalau ada harga di toko sebelah lebih mahal, selisihnya akan kami kembalikan. Ya, itu seperti supermarket ya. Mobil supermarket, jadi memang di bawah harga pasaran. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya angkat tangan dan sebut namanya. Ya. Saya mau nanya, faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi naiknya tanah selain waktu? Selain waktu ya. Oke. Jadi kalau membeli properti itu kan khususnya bangunan ya, dia berhubungan dengan landing kan. Sebenarnya semua landing. Tapi kalau rusun atau apartemen yang lantai ground aja yang landing gitu ya. Nah, faktor yang tanah itu cepat naik gitu ya, udah pasti rumusnya itu 3S kalau cari properti. S pertama apa? Strategis. S yang kedua strategis. S yang ketiga lagi strategis. Jadi kuncinya adalah letak yang strategis. Coba kita ke Papua sana, ada nggak naik-naik, dikasih pun kita nggak mau kan? Tapi coba kalau di Margonda sini ya, Margonda sini misalnya, ada pesona kayangan mungkin atau komplek-komplek apa. Coba kita lakukan analisa 5 tahun terakhir deh. Ya, kenaikannya signifikan sekali. Contoh kemarin saya ada membeli properti Jakarta Timur kontrakan, tapi masih banyak tanah kosongnya. Itu tahun 2001 terakhir itu 2017 itu harganya masih 700-an. Itu luasnya 800 meter, harganya GNJOP itu masih 700-an. Tapi mulai ke 2001 ke sini langsung naik sampai sekarang terakhir 5M tanah tersebut gitu ya, 5M. Jadi bayangkan perkembangan cepat sekali. Jadi memang ada faktor juga kemarin itu Ahok naikin harga tanah ya di Jakarta, pengaruh ke Jakarta sekitarnya. Tapi Ahok nggak naikin pun kalau tempatnya strategis pasti cepat perkembangannya. Nah, boleh kita bandingkan misalnya saya beli rumah di Taman Yasmin, Bogor ya, Taman Yasmin. Kalau di Margonda sini itu tanah 181 itu bangunan 250 mungkin harganya udah sekitar 2,5 M ya kalau di Margonda sini. Tapi di sana itu saya jual 1,8 aja belum ada yang nawar. Bahkan akan diturunkan lagi menjadi mungkin 1,5. Tapi saya belinya sih memang murah, juga udah saya atur. Belinya masih 600 juta waktu itu. Sekarang
Ya kalau mau jual cepat 1,5 mungkin bisa. Maksud saya dari 3 tahun lalu saya beli itu naik-naik kan. Tapi memang udah aman waktu saya beli karena saya melihat NDOP pada saat waktu itu gitu ya. Nah jadi ada beberapa tempat yang contoh di Siliwangi, kalau kita belok ke kiri sini ada jalan Siliwangi, itu tanah saya beli 280 meter, saya beli cuma 250 juta, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Sekarang harganya udah 2M. Coba selisihnya berapa itu? 250 juta ke 2M, 1 juta 750, aku ya kan? Banyak kan begini. Kalau beli kerupuk banyak gitu, ya cendol gitu ya. Nah jadi main properti ini kayak bertinju, tapi kita harus siap-siap, rodanya banyak. Rodanya sampai 22 ronde kali gitu ya. Jadi nggak kayak kita jual mie ayam, mie goreng gitu ya, bikin sekarang jual langsung. Kalau properti memang harus jangka panjang. Tapi itu sekali dapat, ya itu tadi ya, kita bisa ke Spanyol, ke Barcelona, ke Prancis, beli mobil, beli rumah lagi, gitu ya, investasi lagi, ya karena uang besar yang kita mainkan kalau main properti. Nah jadi tadi jelas ya mas ya, 3S. Nah kalau di pertama, ya itu istilah tunde semalingin sebenarnya 3S. Kalau kami itu 3is istilahnya. 3S itu pertama marketabilis, kedua strategis. Nah, strategisnya 1. Ketiga manis. Apa itu manis? Enak maksudnya. Kalau untungnya banyak itu enak gitu. Untungnya tebel banyak itu enak. Jadi 3is istilah kami. Jadi kami bikin sendiri istilah 3is. Ya marketabilis, manis, strategis. Nah, itu kiat-kiatnya kalau cari properti, dan kami punya tim appraisal sendiri, ya. Bagaimana caranya beli itu pasti untung, dan alhamdulillah kita selalu untung, nggak pernah rugi sih. Kalau terjadi paling rugi sedikit, bukan rugi sedikit, maksudnya untung sedikit. Dulu pernah beli bersama investor Buoja dulu di Green Apple, Cipanas. Ya, untungnya ya cuma 50 juta lah gitu ya. Karena Cipanas kan macet ya, macet. Nah itu tipis untungnya waktu itu. Biasa kita itu kalau rumah-rumah yang ya walaupun dia harga 50 itu dapat 5-100 juta. Oke, silakan. Ada lagi mas, kalau mau bertanya sepuas-puasnya boleh. Ada lagi yang lain silakan. Dan kalau mau bertanya lagi boleh ya. Ya, Ibu Syara ya. Baik, saya izin bertanya karena tadi kita kan membicarakan tentang properti second ya Pak. Ya. Nah, Bapak tadi juga menceritakan tentang Bapak yang membeli rumah di Taman Yasmin. Saya di sini ingin bertanya nih, karena adanya bisnis jual beli properti second, apakah ada cara yang memang strategis untuk melihat kondisi fisik dari properti second? Karena seperti yang kita tahu ya, kalau properti second itu pasti banyak kerusakan dari entah itu udah lama, bangunan lama, dan bagaimana Bapak cara menilai yang efektif untuk strategis mendapatkan properti yang baik gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi cara menilai ya, appraisal. Jadi kalau di dalam akunting pembukuan kita mempunyai aset properti itu tanahnya naik umumnya ya.
Tapi bangunan itu akan menyusul. Jadi kalau orang akuntansi itu menilai bangunan akan menyusul. Karena ada umurnya kalau bangunan itu. Apakah atapnya jadi rusak, temboknya jadi rusak. Nah, kan kita mau beli properti yang murah nih. Ya udah pasti namanya murah, kayak kita beli mobil, kalau mobilnya udah penyok-penyok itu jadi murah ya gitu ya. Nah memang kita suka tuh yang udah jelek-jelek gitu. Udah jelek makin jatuh gitu ya harganya. Tapi memang kita akan perhitungkan. Gimana sih strategi perhitungan? Ya udah pasti pertama NJOP. NJOP itu kecuali apartemen ya, kalau rumah yang landed itu harga itu objektif biasanya. Jadi pajak PBB itu, nah kita jadikan NJOP itu faktor penilaian kita yang utama. Ya, karena udah pasti harga rumah itu pasti di atas NJOP umumnya. Kedua, ada lagi harga pasaran. Jadi kita di Mapolres kita akan mencari pembanding di sekitar situ, ya, sehingga nanti rata-rata berapa, harga tanah berapa, harga bangunan berapa dengan kondisi itu, gitu ya. Kalau dia udah real banget, kadang-kadang ya kita nggak hitung, ya kan? Itu kita hitung tanahnya aja. Nah, dari harga tadi NJOP, ada harga pasaran, kemudian ada harga taksasi terakhir. Ada harga taksasi, sehingga dari situlah kita memunculkan berapa nih harganya yang paling pas. Nah, menjual properti itu kan nggak cepat, butuh waktu, karena bisa 2 tahun loh. Paling jual cepat-cepat kalau misalnya rugi atau kita nggak dapat untung berapa sih, kita tunggu waktu yang terbaik. Makanya jual properti itu harus punya strategi ya. Jadi kalau buru-buru kita untung 50 juta ngapain? Kita tunggu sebentar, misalnya kita bisa beli Pajero ya, yang pernah saya lakukan di BJ Depok. Saya tunggu mundur lagi, ternyata saya dapat untung, dapat beli Pajero lagi gitu ya. Jadi memang harus punya strategi kalau jual properti itu, karena sekali kita untung bisa buat makan 3 tahun gitu ya. Seperti itu. Begitu Bu, kira-kira. Ya, silakan yang lain. Ya. Dari tadi kan bahas terkait finansial ya. Kalau aku mau beralih ke hukumnya, bagaimana mengelola properti dalam mempertimbangkan legalitas dokumennya terkait hukumnya Pak? Oke, masalah legalitas ya. Iya. Ini penting banget nih, karena banyak yang tertipu. Ini saya baru dari Cijeruk ya, bersama tim legal saya. Jadi ada bapak-bapak itu pensiunnya nggak tamu dari anggota dewan yang di DPRD, dan terakhir kena stroke lagi bapaknya gitu ya. Dia belilah sebuah rumah di Cijeruk, Bogor, Kabupaten, yang Sukabumi. Ternyata dekat Duren Barso ya, Duren ya kemarin ya. Ya, nah itu tertipu. Ya karena itu mantan lurah, dia percaya, dia beli. Nggak tahunya sertifikatnya udah digadaikan ke orang lain. Ya, ada lagi yang satu beli ruko, nggak tahu ruko itu udah dijual kepada pihak lain. Ya. Jadi macam-macam. Ada lagi ceritanya pada saat dia jual tanah, pernah saya di Kota Bogor, dan dia bawa suaminya. Ternyata suaminya suami palsu. Iya betul, suami palsu. Ya, jadi kalau dengan kohori, saya biasanya wawancara tuh. Oh, ibunya Pak, punya anak berapa? Saya tanya tuh bapak itu. Anak saya berapa ya kata gitu. Bingung ya kita. Nah, terus lah istrinya. 3 anak aja lupa, makanya jangan banyak istri katanya. Saya tanya. Yang pertama ulang tahunnya kapan Pak? Kapan ya? Bingung lagi dia. 3 kali dia salah menjawab tuh. Langsung saya lakukan. Karena kan itu tanah kosong yang dijual waktu itu. Langsung saya datengin rumahnya, rumah si ibu tadi. Jadi ibunya asli, suaminya palsu. Datang ke rumahnya ketemu suaminya asli. Pak, istri bapak menjual tanah bapak, melibatkan bapak. Terus bapak bilang, wah kurang jatuh istrinya.
Jadi banyak macam-macam cerita ya, ahli waris yang palsu. Itu saya udah pernah ngalamin ahli waris yang palsu. Terus gimana? Ya memang harus hati-hati sekali. Kalau udah waris itu ada cara handle-nya sendiri, ya. Terus apa itu suami, apa itu istri, ingat. Sering ada figur, jadi harus ada trik-trik untuk mengoreksi. Saya di daerah Kabupaten Bekasi pernah berapa kali, ya namanya Pak Sulaiman itu, ya itu bukan pemiliknya, ya tapi dia ngaku-ngaku sebagai pemilik aslinya udah meninggal sebenarnya, dia hidup lagi berarti Pak Sulaiman gitu ya. Nah, jadi wawancara pertama sukses, saya mengorek dia. Wawancara kedua saya undang lagi, nggak mau datang lagi, langsung dilaporkan polisi. Jadi hati-hati sekali kalau beli tanah. Libatkan orang yang berpengalaman kalau mau beli tanah, ya. Gak apa-apa misalnya Anda bayar biaya konsultasi, gak apa-apa. Rugi ya konsultasi mungkin 1 juta 2 juta daripada kehilangan 500 juta. Kayak kasus kemarin di Cijeruk 650 juta ya. Dia udah bayar. Kemudian kalau yang sebelahnya dia beli 300 juta, 300 juta. Duit loh gitu. Jadi libatkan orang yang berpengalaman. Kohori itu bisa sekali ya kalau mau diajak, Pak saya mau beli tanah, bantuin dong, mungkin konsultasi ini kira-kira bagus kan marketnya atau apa pertimbangannya. Dan saya sangat hati-hati sekali karena saya untuk di bidang properti saja sudah mungkin lebih dari 20 tahun, di bidang investasi ya itu lebih dari 20 tahun ya, analisa investasi, kelayakan investasi ya. Oke, begitu Bu, kira-kira jadi dokumen itu sangat penting sekali, sertifikat segala macam, cek PPN ya, harus hati-hati sekali. Kalau zaman dulu sertifikat ganda itu nama sama gitu ya, tapi yang ini palsu, yang ini asli. KTP juga begitu Bu, ya KTP itu tinggal ditempel gambar orang yang palsu, udah kita nggak bisa ngecek lagi, ya. Jadi cek lingkungan segala macam. Jadi nanti kita ada kelas Bu, kita ada kelas, itu saya bedah semua dan saya ajarin semua di kelas dalam waktu 1 hari full, ya ada kelas kita untuk Anda menjadi investor properti second, ya, dan Anda bisa belajar strategi kami cara membeli properti yang sangat murah. Itu ada triknya lagi dengan program kami namanya JBS, ya, atau repo, ya, atau buyback. Itu ada program kami. Jadi gimana Anda bisa bukan 100% lagi untungnya, bisa 200 sampai 300%. Ibu ikut ya Bu ya, seminarnya ya. Oke, nanti bisa tanya ke teman-teman yang lain. Oke, silakan yang lain. Ya Pak, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari penjelasan dari Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana cara membandingkan keuntungan investasi properti dengan investasi yang lain seperti saham atau obligasi, dan keamanannya bagaimana Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke ya, terima kasih, ini bagus sekali. Jadi memang orang punya uang itu kadang sampai bingung mau ke mana ini uangnya gitu ya. Orang misalnya habis pensiun nih, dapatlah dia pensiunan misalnya 1 miliar, dia bingung mau mana ini uang. Pertama pasti dia lari ke deposito kan. Katanya deposito itu paling aman katanya, ya, paling aman katanya ya. Kalau banknya tutup gimana? Banknya rapuh gimana? Ya, jadi di dunia ini nggak ada yang aman, tapi mungkin ada yang lebih aman. Dan deposito berapa Bu? Paling besar dulu? Hah? Per tahun? Iya. Budget akhir cuma 3%. Ya. Ada lagi BPR mungkin 8%, mungkin 6% ya Bu ya. Koperasi ada yang sampai 10%. Artinya nggak sampai 1% per bulannya. Ya. Kita lagi saham. Saham katanya ada yang bisa untung. Ya tergantung transaksi juga ya menurut saya. Karena ada loss, ada rugi, ada untung kan. Ya tinggal ditransaksi aja. Saya nggak pernah dengar sih saham itu bisa lebih dari 4%.
ya. Itu 4% udah cakep banget tuh sama. Ada lagi obligasi ya, ada yang nilai obligasinya makin turun ya, saham segala macam. Nah, main emas ya, emas sama kita main dolar sama juga ya, tergantung akurensinya naik turun gitu ya. Ada politik segala macam ya, paling besar juga tahun 10% rata-rata ya, 10%. Nah, gimana dengan main properti second ya? Itu tadi saya bilang, umumnya untung saya itu per tahun itu 100% umumnya. Jadi kalau saya jualnya sampai 2 tahun ya berarti kan 200% gitu. Pernah nggak dapat 500%? Pernah gitu ya, pernah. Karena pada ya seperti kata Mas tadi, menentukan strategis itu kenaikannya cepat sekali gitu ya. Jadi jauh bumi dan langit dengan investasi-investasi yang ada. Tapi ya itu tadi, tahu rahasianya. Nah, kalau mau tahu rahasianya nanti detailnya ikut kelas dalam seminar ini ya. Itu Bu, cukup ya? Oke. Ya, sudah semua ya. Kalau mau tanya lagi boleh kasih kesempatan 2 lagi. Mas ada mau tanya? Cukup ya? Oke. Balik ke moderator. Terima kasih atas antusiasmenya telah mengikuti talk show ini dan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Sayangnya kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Ori atau Ahun yang telah membagikan insight-nya, dan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Tania dan Bapak Ahun. Hadirin semuanya, bagi Anda yang ingin memulai atau mengembangkan investasi di dunia properti second, kami punya kabar baik nih. Bergabunglah dengan seminar eksklusif kita, investasi jual beli sewa properti second, yang akan mengubah cara pandang Anda tentang investasi. Dengan harga spesial promo, Anda bisa mengikuti seminar ini hanya dengan 3.200.000 untuk per orang, atau Anda bisa membawakan partner bisnis dan menikmati harga istimewa yaitu hanya 2.900.000 per orang. Untuk kelompok kami juga punya penawaran menarik yaitu 2.500.000 per orang dan triple 2.200.000 per orang untuk kuat. Dapatkan wawasan mendalam dari para ahli strategis investasi yang efektif dan kesempatan untuk bertanya langsung. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperluas jaringan Anda dan mempelajari rahasia sukses di dunia properti. Daftar sekarang juga, tempat terbatas. Segera kunjungi website atau nomor kontak yang ada di slide kami untuk informasi lebih lanjut. Ayo wujudkan impian investasi Anda bersama kami sekarang. Demikianlah talk show kita pada pagi ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Bauri Ahun yang telah berbagi ilmunya, serta moderator kita Tania telah memandu acara dengan baik. Terima kasih untuk pada hadirin semua. Akhir kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto dulu ya sebelum benar-benar mengakhiri ya.